Halo teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang satu pelajaran yaitu memperdalam tentang dropship ya. Karena banyak teman-teman yang masih belum punya produk sendiri. Jadi bertanya ke saya secara pribadi bagaimana caranya dropship. Oke, pada prinsipnya adalah dropship itu kita cari barang dari supplier lalu kita pajang di Shopee kita. Ini misalnya Shopee saya tunjukin ke teman-teman seperti ini ya. Nah, ini kan Shopee saya ya. Nah, ini foto-fotonya ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat Children Indo namanya ya. Lihat aja di Shopee saya. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, lalu dropship itu kan kita harus tahu bahwa kita harus ngambil produknya dari supplier. Nah, kalau suppliernya sesama di Shopee itu nggak boleh yang pasti. Ya, kalau produknya kita ambil dari sesama supplier itu tidak boleh. Ya, artinya dari Shopee juga terus kita masukkan ke Shopee kita itu nggak boleh. Yang boleh adalah dari marketplace lain. Contohnya kita ngambilnya dari Tokopedia atau Bukalapak seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa ngambil dari sini. Lalu bagaimana cara mencari eh, produk gitu atau supplier? Teman-teman cari aja misalnya gini, teman-teman mau jualan apa? Sepatu misalnya, sepatu bayi misalnya ya. Atau ini kan kita cari di Tokopedia-nya sepatu bayi. Nah, dia akan menunjukkan banyak banget kan. Nah, teman-teman, caranya adalah lihat di bagian ini yang ada bintang-bintangnya, lihat yang paling banyak nih contohnya 128. Ini kan ini 1200-an. Nah, teman-teman buka aja ini ya, teman-teman buka new tab seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, caranya adalah gini. Teman-teman kontak aja ini. Ini kan dia tokonya ini. Ya, lihat tokonya ini. Buka aja, klik kanan, new tab lagi, buka. Nah, ini kan toko dia nih. Teman-teman bisa lihat, oh ternyata produknya itu terjual 6.300 piece gitu ya. 6.300 piece. Nah, oleh karena itu kita kontak aja dia, coba cek. Caranya lihat di sini informasi gitu ya. Bisa caranya itu bisa dua. Yang pertama kita kontak langsung apakah oh ini tidak ada kontaknya. Nah, kalau tidak ada kontaknya, kita bisa langsung chat aja dia. Chat caranya gini, lihat di sini di bagian ini ada fitur chatnya, chat penjual. Nah, teman-teman tanyakan di sini, klik aja lalu tanya, "Hai Kak," gitu. "Hai Kak, apakah bisa menjadi dropshipper?" Seperti itu. Ya, dropshipper. Nah, lalu nanti tanyakan juga kepada mereka untuk eh, diskonnya. Kalau kita jadi dropship itu diskonnya berapa? Ya, ini penting banget buat teman-teman ya. Kita negosiasi kepada tokonya. Kalau dia punya WhatsApp itu jauh lebih bagus lagi. Nah, nanti kalau sudah oke, mereka ya pihak tokonya mau, itu teman-teman tinggal ambil aja fotonya ini. Klik aja. Nah, ini save aja image-nya, save seperti ini, simpan ya, simpan misalnya saya buat aja di desktop aja deh. Saya buat nih sepatu bayi satu misalnya. Ya udah, kita kan udah punya fotonya tuh. Terus ada deskripsinya nih. Nih, kan ada deskripsinya. Tinggal copy aja ini. Jadi kita caranya, ini kan Shopee kita nih. Produk saya, tambahkan. Di sini ada tambahkan produk. Nah, pilih gambarnya. Kita pilih gambar yang tadi ini misalnya. Tuh, masuk kan? Baru kita klik nama produknya apa. Boleh sama dengan produknya mereka. Ini copy aja. Seperti ini copy. Masukkan di sini paste seperti itu. Boleh kita tambahin sepatu anak sepatu bayi misalnya ya. Baru deskripsinya ngambil juga dari sini. Ambil aja nih. Tuh. Ya, di copy aja seperti ini. Lalu dipaste ke sini. Ya. Oke, kemudian pilih kategorinya. Masukkan kategori yang cocok. Fashion bayi dan anak, sepatu bayi, oke pre-walker misalnya. Mereknya tidak ada, kalau misalnya tidak ada, tidak ada. Alasnya misalnya apa?
kain ya, asalnya dari mana, lokal misalnya ya. Kemudian ini untuk variasinya seperti ini, nama misalnya warna ya, misalnya kita punya warna berapa, 3, merah, biru, kuning misalnya. Lalu variasi keduanya ukuran ya, seperti itu, misalnya ukurannya berapa, 10, kemudian ini contoh aja ya, 11, 12. Oke, seperti itu. Lalu harganya berapa? Harganya misalnya 65.000. Ya, untuk harga boleh teman-teman cek di sini, tambahin aja sedikit. Misalnya ini kan 115. Ya udah kita tambahin misalnya 125 tambah 10.000 gitu ya. Stoknya misalnya kita buat 3, SKU-nya buat aja misalnya sepatu bayi misalnya, seperti itu. Langsung terapkan aja ke semua, jebret gini ya, jadi ya. Oke, beratnya berapa? Misalnya 200 gram, kemudian aktifkan. Biasanya saya menyarankan JNT dan JNE aja, ya. Karena kan dropship, jadi nanti yang kirim barangnya itu supplier. Lalu di sini kita buat aja SKU induknya sama aja dengan yang ini, gitu ya. SKU induknya. Oke, dipaste aja di sini, paste udah. Kemudian simpan dan tampilkan. Nanti dia akan tampil. Sip, paham ya teman-teman? Kalau nggak paham nanti tolong ditanyakan lagi. Ini sederhana sekali caranya. Setelah itu nanti maka akan tampil di toko kita. Nah, kalau misalnya ada orang yang beli, nih misalnya contohnya ada yang beli, nih seperti ini. Ya, ini udah beli nih. Dia nanti berada di tab atau menu yang perlu dikirim. Nah, ini yang perlu dikirim semuanya punya saya. Ya, seperti ini. Setelah itu ya kita tinggal kirimkan aja barangnya, seperti itu ya. Nah, nanti cara ngirimnya tinggal diklik aja, aktivasi, buka seperti ini, lalu tinggal diatur pengiriman seperti ini ya, JNT misalnya. Karena ini dia pilihannya JNT, maka secara otomatis dia akan generate JNT. Bedanya apa antara JNE regular dengan JNE counter? Kalau ini dijemput, JNE-nya jemput. Kalau ini JNT counter, kita kirimnya, kita antarkan ke counter JNT seperti itu. Baru klik berikutnya, nanti terkonfirmasi. Ya, sip. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ya, supaya lebih mudah lagi. Oke, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.